Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kali ini saya akan berbagi contoh jurnal modul 1. Ini adalah saya buat atau saya membantu membuat punya rekan saya Piloting 3 2024. Ini ya bisa dilihat Bapak Ibu. Ini jurnal pembelajaran modul 1 merancang pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada merancang pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 1 SD materi bahasa Indonesia. Ini bisa dibaca Bapak Ibu, ada pendahuluan. Pendahuluan itu kita menjelaskan materinya sedikit ya Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah aksi nyata. Aksi nyata ini adalah saya ambil dari yang di ruang GTK ya Bapak Ibu ya, yang di modul. Ide apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari topik ini? Ide atau pikiran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini yaitu bahwa pembelajaran berdiferensiasi akan saya terapkan untuk mengakomodasi potensi peserta didik yang beragam sehingga dapat memaksimalkan potensi masing-masing peserta didik. Kemudian yang kedua adalah rancangan pembelajaran berdiferensiasi yaitu modul ajarnya. Jadi aksi nyata ada dua ya Bapak Ibu ya. Kemudian nih modul ajarnya bisa dibaca Bapak Ibu. Alhamdulillah ini valid Bapak Ibu ya. Piloting 3 tahun 2024. Masih ada contohnya yang lain Bapak Ibu, nanti saya akan buatkan YouTube-nya. Guru SMP, guru SMA, guru SD. Nah, modul ajar juga ya, tetap sama aja ada ininya, TTD-nya. Nah, yang keempat adalah refleksi Bapak Ibu ya. Refleksi ini kita menceritakan setelah kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya merasa bahwa pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Penerapan kurikulum merdeka ini akan mudah jika pembelajaran dilakukan oleh guru itu menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang sudah maju sekarang, pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodasi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Guru harus menyiapkan atau memfasilitasi setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya melalui diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1A mengenai materi mengenal huruf B dan babi bu bebu, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal dan menyediakan konten yang masuk akal selama proses pembelajaran. Guru juga harus memikirkan diferensiasi proses dan produk yang dibuat yang dipilih oleh peserta didik sehingga terjadi pembelajaran yang bermakna. Walaupun awalnya saya merasa mengalami kesulitan saat membuat asesmen diagnostik kognitif dan kognitif untuk melakukan pemetaan kebutuhan, minat, dan profil belajar siswa, hal ini membuat saya tertantang untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Selanjutnya, saya merasa saya harus memikirkan diferensi konten pada setiap materi yang akan saya ajarkan pada peserta didik. Selain itu juga, saya harus membuat diferensi proses yang sesuai dengan diferensi konten yang saya berikan, begitu juga diferensiasi produk yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik sehingga peserta didik terdapat terlihat lebih antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi sangatlah penting diterapkan terutama pada kurikulum merdeka karena pada pembelajaran berdiferensiasi bisa dibaca Bapak Ibu ya. Nah, kita ceritakan Bapak Ibu refleksi kita. Kemudian yang kelima adalah dokumentasi Bapak Ibu ya. Bisa dilihat Bapak Ibu. Kemudian keenam adalah umpan balik. Ini saya menggunakan Google Form ya Bapak Ibu. Ini contohnya.
2 saja sudah cukup Bapak Ibu, 2 umpan balik, mau 3 juga boleh. Kemudian ada lampiran. Lampiran itu tadi kalau yang tadi modul ajarnya, ini ada lampiran asesmennya, pengetahuan. Kemudian ada instrumen penilaian sikap, keterampilan. Jadi asesmen pengetahuan, sikap, keterampilan. Kedua ada contoh LKPD. Sudah Bapak Ibu, dan alhamdulillah ini valid di piloting 2024, piloting 3. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jika ingin ada yang ditanyakan silakan chat nomor yang ada di kolom deskripsi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.